teman-teman, tetap semangat mengawal kasus Subang ini. Sekarang sudah tanggal 30 Maret, besok sudah akhir Maret, kemudian Sabtu sudah bulan puasa. Nah, apakah akan diumumkan di bulan Maret ini ataukah di bulan April? Nah, mari kita tunggu saja dengan sabar. Tapi yang saya inginkan harus segera diungkap. Harus segera diungkap karena kita juga sangat penasaran. Terus kasus ini juga banyak framing dan kasus ini kasihan orang-orang yang tidak terlibat kemudian dikuliti bersama oleh kita. Kasihan sekali ya. Baiklah, hari ini yang kita bahas tentang fenomenal di kasus ini, yaitu tentang kesurupan. Waktu saya terjun ikut mengawal kasus ini, sudah ada blok-blokan ya, blok A dan blok B. Kemudian juga ada akun-akun kesurupan yang begitu banyak di media sosial. Apakah bisa dipercaya kesurupan itu arwah dari Ibu Tuti atau Amel? Bisa dipercaya atau bisa tidak dipercaya? Bisa iya, bisa tidak. Karena begini guys, makhluk gaib itu suka membo-membo, suka seperti ini, seperti itu, suka-suka mereka. Nah, makanya ketika kita sebelum meyakini kalau itu arwah Ibu Tuti atau arwah Ibu Amel, arwah Amel, harus ditanya dulu. Nah, harus diselidiki dulu. Khawatirnya yang menyurupi itu membo-membo. Seperti begini, ada yang kesurupan arwah Amel. Kemudian dia menyebut Pak Yosep ini ayah. Padahal Amel dalam kesehariannya menyebut Pak Yosep ini papa. Nah, otomatis yang menyurupi itu bukan arwah Amel. Bisa juga arwah yang lainnya. Makanya di sini sebelum kita atau sebelum menayangkan tentang kesurupan harus digali dulu. Betulkah yang menyurupi ini arwah Amel? Betulkah yang menyurupi ini arwah Ibu Tuti? Nah, itu harus digali dulu karena seorang paranormal itu juga nggak tahu yang menyurupi ini siapa-siapa. Ketika belum yakin, harus diselidiki dulu tentunya. Nah, menyelidiki itu seperti apa, Jeng? Kalau memang yang hadir itu misalnya arwah Amel, pastilah dia tahu cara menyebut Pak Yosep itu papa, bukan ayah. Kalau yang menyerupi arwah Amel, pastilah dia tahu makanan kesukaan Amel itu apa. Hobinya Amel itu apa. Apakah Amel kenal dengan keluarganya atau tidak? Pasti tahu. Makanya nggak semudah itu mempercayai uka-uka atau mempercayai trans yang sudah disiarkan di media sosial. Tentunya yang tahu kebiasaan Amel itu adalah keluarga dekatnya. Seperti begini ya guys, kan kadang-kadang ada klien saya yang tanya tentang orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, biasanya saya ini dikasih gambaran orang tuanya ini sukanya apa, makanan kesukaannya apa. Nah, kemudian hal itu saya tanyakan kepada si klien ini, apakah benar orang tuanya dulu suka makan ini, suka pakai baju ini, hobinya ini. Nah, kalau sudah diiyakan sama klien saya, akan saya lanjut interview saya kepada energi arwah dari orang tuanya tersebut. Jadi nggak semudah itu kita percaya pada kesurupan dan lain sebagainya. Kemudian kesurupan ini juga bisa terjadi karena banyak hal. Nah, yang pertama karena kesurupan beneran. Kesurupan beneran ini kalau yang menyurupi adalah misalnya jin atau siluman, gerak tubuh, gestur tubuh orang yang kesurupan ini akan menyerupai energi dari yang menyerupi. Misalnya kalau energi ular, mungkin gerak tubuhnya ada kayak mirip ular. Nah, misalnya ada yang kerasukan arwah anak kecil seperti Presley yang kerasukan arwahnya Marsha. Gerak tubuhnya, logatnya, tutur katanya ya seperti anak kecil. Nah, kalau Marsha ini kan hantu kecil keturunan Belanda, logat bicaranya juga kayak orang-orang asing, juga pandai bahasa Belanda. Nah, kalau kita
tanya apakah Amel ini mengetahui peristiwa malam itu? Ya tentunya harus lebih detail lagi untuk mencari tahu benar nggak ini yang merasuki Amel atau tidak. Nggak semudah itu kita bisa meyakini kalau itu arwah Amel yang kesurupan. Dalam hal kesurupan ini banyak hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, bisa kesurupan beneran, seperti kerasukan arwah. Yang kedua, bisa karena sugesti pikiran. Nah, kalau sugesti pikiran ini biasanya timbul karena yakin seseorang itu pelakunya. Atau mengada-ngada juga bisa. Jadi seolah-olah trans terus menyebut-nyebut dan lain sebagainya. Itu juga bisa dikatakan mengadi-ngadi ya. Yang kemudian kesurupan dikarenakan depresi. Kalau ini memang karena depresi, biasanya lokatnya sama dengan aslinya, tutur katanya sama juga dengan aslinya. Dia juga tahu kebiasaan hidup sehari-harinya, tapi kalau bicara ngalor ngidul tidak fokus. Nah, jadi guys, kalau kesurupan beneran, gestur tubuh menyerupai arwah yang kesurupan. Nah, kalau kesurupan depresi, gestur tubuh tidak akan berubah seperti asal orang tersebut. Nah, karena tidak kesurupan, cuma karena tekanan pikiran. Nah, kalau mengadi-ngadi ini yang bahaya. Apa maksud dan tujuannya? Nah, pasti ada sesuatu maksud mengapa mengadi-ngadi kesurupan. Nah, di sini guys, akan saya prediksi ya. Ada kesurupan yang menyebut nama Yosef seperti itu, dan sangat disayangkan sekali karena hal itu bisa harusnya jangan ditayangkan secara vulgar seperti itu. Karena ini bisa menggiring opini publik, di mana opini publik ini mungkin yang kurang paham masalah dunia kesurupan jadinya merasa wow, pasti ini seperti itu, padahal belum tentu kesurupan orang tersebut. Bisa jadi sugesti atau depresi karena tekanan atau juga hal yang lainnya, atau juga kesurupan beneran, bisa jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita harus bijak-bijak menyikapi sebuah fenomena kesurupan di dalam kasus ini. Mari kita ungkap di mana ada orang yang histeris di depan makam Ibu Tuti, kemudian menyebut salah satu saksi Yosef. Di sini akan saya cari tahu kondisi pikirannya orang ini saat itu seperti apa. Apakah kesurupan beneran atau karena tekanan dikarenakan kehilangan saudaranya dengan cara yang mengenaskan. Mari kita ungkap di sini ya guys. Saya pakai kartu ini saja ya. Oh, bukan kartu ini, sebentar ya. Nah, pakai kartu ini ya. Saya ingin cari tahu kondisi kejiwaan orang yang histeris tersebut disebabkan karena apakah? Ada simbol kreasi. Selanjutnya saya ambil 3 kartu. Apa yang menyebabkan dia histeris? Karena vision quest, mencari ya, masih dalam pencarian. Mengapa dia sampai histeris seperti itu? Karena shape-shifting clothes awan. Jadi seperti ini guys. Kalau di sini apa yang diucapkan itu belum tentu benar. Jadi orang yang histeris di depan makam itu dengan menyebutkan nama Yosef itu hanya bentuk dari kreasi, kemudian bentuk dari pencarian siapa sih pelakunya. Jadi ini masih menduga-duga orang ini. Masih menduga-duga, belum sesuatu yang diketahui benar, tapi masih menduga-duga. Nah, kemudian di sini shape-shifting clothes, simbol awan yang kondisinya bisa berubah nanti. Ada bentuk kreasi, kemungkinan orang ini mengalami tekanan atau depresi dikarenakan saudaranya yang meninggal dengan
mengenaskan tersebut. Tapi orang ini tidak tahu persis. Dia menyebut nama Pak Yosef dikarenakan mungkin ada kecurigaan atau ada hubungan yang kurang baik dengan Pak Yosef semasa hidupnya. Atau karena hal yang lainnya. Tentunya yang tahu sendiri beliau ya. Di sini ada simbol vision quest. Vision. Misi, quest, pencarian, masih dalam pencarian. Dia sendiri sebenarnya nggak tahu apakah Pak Yosef pelakunya atau tidak. Bisa dikatakan ya efek dari tekanan pikiran. Jadi bukan trans beneran karena di sini juga ada simbol kreasi. Nah, yang menjadi kita tanda tanya mengapa videonya disebarkan di publik padahal itu belum sesuatu yang pasti. Adakah tujuannya? Mari kita ungkap di sini ya. Seharusnya harus diedit itu, jangan sampai ada sebut nama itu. Katakanlah inisial aja nggak masalah, tapi itu jelas-jelas nyebut Pak Yosef itu sangat bahaya sekali karena bisa terjerat undang-undang UTE yang mengunggahnya. Kemudian saya prediksi apa ya tadi ya? Apa tujuannya dia mengunggah? Pakai ini aja. Apa tujuannya seseorang itu mengunggah video itu di YouTube? Apa tujuannya? Apa tujuannya orang itu mengunggah tayangan tersebut di YouTube? Apa tujuannya orang tersebut mengunggah tayangan itu di YouTube? Ada simbol completion. Ada simbol ini ya, kuburan. Kemudian di sini ada orang yang bersedih, tapi di sini kayaknya ada orang yang sembunyi di sini kayak mungkin si pelakunya dan lain sebagainya. Simbol dari completion. Selanjutnya, mengapa orang tersebut mengunggah video itu? Tujuannya apa? Ada simbol kreasi lagi. Ada tujuan memang mengunggah itu. Ada kreasi guys. Kreasinya double keluar ya. Di sini juga kartu yang lain tadi ada simbol kreasi. Di kartu yang lainnya juga ada simbol kreasi. Selanjutnya, kreasi untuk apa? Kemasukan kartu ini ya, bentar. Kreasi untuk apakah? Acceptance, salah persepsi. Agar publik bisa diarahkan persepsinya untuk orang tersebut. Selanjutnya, padahal itu juga belum tentu benar. Ya. Mengapa kamu melakukan hal itu? Ada persepsi. Mengapa kamu ingin membentuk opini publik? Dikarenakan ada growth. Agar ada semacam perkembangan. Selanjutnya, perkembangan untuk apa? Perkembangan untuk apakah? Sebuah self-worth, harga diri. Artinya seperti ini teman-teman. Ada completion yang artinya menyudahi sebuah perkara, menamatkan sebuah perkara. Jadi mengapa dia mengunggah itu? Karena dia ingin menyelesaikan sebuah perkara. Makanya ada semacam kreasi di sini, usaha-usaha untuk acceptance. Acceptance ini salah penerimaan yang diartikan agar bisa membentuk opini publik dan itu biar tumbuh berkembang di publik yang pada akhirnya ada simbol self-worth, harga diri. Nah, self-worth, harga diri.
Jadi seperti ini ya guys, secara keseluruhan artinya bahwa orang yang histeris di depan makam Ibu Tuti itu sebenarnya orang ini hanya mungkin mengalami tekanan atau histeris karena mengingat nasib keluarganya yang meninggal seperti itu, makanya di situ ada histeris. Anggap saja seperti itu ya. Walaupun di sini ada dua kartu yang melambangkan kreasi. Kreasi itu ciptaan, kreasi itu karya ya. Jadi bisa diartikan, anggap saja memang tekanan mental ya. Kita ambil sisi positifnya saja. Anggap saja itu tekanan mental karena saudaranya sudah mengalami peristiwa kematian yang begitu mengenaskan. Dan orang tersebut juga masih dalam vision quest, misi pencarian. Jadi orang ini juga belum tahu apa yang dia sebutkan, nama yang dia sebutkan ini terlibat atau tidak. Orang ini belum tahu. Dan ada self-shifting di mana suatu saat nanti kondisinya bisa berubah. Kemudian ketika saya tanya tujuanmu apa melakukan hal itu, mengunggah video itu di publik, tujuannya apa? Karena ingin menyelesaikan perkara biar cepat kelar. Juga ada simbol ini, simbol kreasi usaha-usaha untuk menyelesaikan perkara dengan cepat. Walaupun itu akan menggiring opini publik dan bisa bertumbuh liar di kalangan publik. Ini yang kurang bagus ya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam menayangkan sebuah tontonan di video. Jangan sampai melanggar UTE. Akan lebih baik kalau dirasa kita menayangkan sesuatu yang bisa dikatakan membahayakan, lebih baik pakai inisial atau pakai perumpamaan dan lain sebagainya ya guys. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai fenomena kesurupan yang terjadi atau fenomena histeris yang terjadi di depan makam Ibu Tuti tersebut. Itu adalah bukan kesurupan beneran, tapi adanya kayak tekanan mental atau pikiran-pikiran yang menjadi tertekan dikarenakan saudaranya meninggal dengan mengenaskan. Dan juga di situ ada simbol kreasi dua loh ya yang muncul ya. Jadi nggak bisa dipercaya apa yang dia omongkan ya, karena dia sendiri juga belum tahu. Dia sendiri masih dalam misi pencarian karena ada keinginan untuk menamatkan permasalahan ini dengan cepat, makanya diunggahlah video tersebut. Intinya seperti itu. Yusuf, nama si Amin, Ibu nari aku tak cemburu mana? Ibu nari tak cemburu. Aku dengan awak muda. Aku jangan. Kami punya teman juga sama seperti kalian. Tidak, kami tidak pernah